Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Damianus Samaraitukan, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saya sekarang semester 5 kelas F, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan melakukan percobaan praktikum IPA dengan tema panas dan perpindahannya di tema 6, subtema 2 perpindahan kalor di sekitar kita, dan pembelajaran 1 yaitu pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud suatu benda. Di sini kompetensi dasarnya 3.7 yaitu menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar 4.7 yaitu melaporkan hasil percobaan pengaruh kalor pada benda. Dari kompetensi dasar tersebut ada indikator yang dikembangkan di sini, yaitu indikator 3.7.1 menjelaskan konsep suhu dan kalor berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 3.7.2 menjelaskan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Terus indikator 4.7.1 menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kalor dalam mengubah wujud zat. Indikator 4.7.2 merancang dan melakukan percobaan untuk menguji pengaruh kalor terhadap perubahan suhu suatu benda. Kita masuk ke bagian materi. Kalor merupakan bentuk energi panas atau jumlah panas yang ada dalam suatu benda. Perpindahan kalor merupakan kalor yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Kalor tersebut memiliki satuan internasional SI atau disebut dengan joule. Perpindahan kalor atau panas adalah perpindahan energi akibat dari adanya perbedaan suhu di antara dua tempat yang berbeda. Perpindahan panas meliputi proses pemasukan dan pengeluaran panas. Perpindahan kalor di sini memiliki 3 macam perpindahan. Antara lain yang pertama itu perpindahan kalor secara konduksi, yang kedua perpindahan kalor secara konveksi, dan yang ketiga yaitu perpindahan kalor secara radiasi. Baik anak-anak, sekarang kita akan melakukan percobaan perpindahan kalor secara konduksi. Percobaan di sini tentu saja dalam suatu percobaan kita akan menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan di sini yang pertama yaitu kayu. Ini kayu. Ini. Yang kedua yaitu besi. Ini besinya. Yang ketiga yaitu lilin, sebatang lilin. Dan yang keempat itu korek api atau pemantik. Langkah percobaan yang pertama yaitu nyalakan lilin dengan korek api. Kita nyalakan. Setelah nyalakan, dekatkan kayu pada nyala api dari lilin ini. Kita dekatkan. Setelah dekatkan kayu ke nyala api ini, percobaan yang berikut kita ulangi dengan dekatkan besi ke nyala api. Ini besi, kita dekatkan ke nyala api. Setelah kita dekatkan ke nyala api, pertanyaan penuntun di sini untuk anak-anak, apakah kayu akan terbakar dan apakah besi akan terbakar? Bandingkan hasil yang diperoleh. Terus mengapa demikian? Kita akan masuk ke percobaan kedua, yaitu perpindahan kalor secara konveksi. Alat dan bahan yang kita perlukan di sini yaitu yang pertama sebongkah es batu. Ini es batunya. Yang kedua yaitu air hangat. Dan yang ketiga itu sebuah mangkok. Langkah-langkah percobaannya yang pertama yaitu isilah mangkok dengan air panas.
berikut masukkan es batu ke dalam mangkok yang sudah diisi dengan air panas tadi. Kita ambil es batu, kita masukkan ke dalam mangkok. Dari percobaan yang dilakukan tadi, pertanyaan penuntunnya, amati apa yang terjadi di sini. Amati apa yang terjadi, terus mengapa demikian? Nah, itu pertanyaan penuntunnya. Setelah melakukan percobaan pertama dan kedua, kita akan masuk ke percobaan ketiga, di mana percobaan ketiga ini perpindahan kalor secara radiasi. Di sini alat dan bahan yang perlu kita sediakan di sini, yang pertama yaitu sebatang lilin, yang kedua itu korek api atau pemantik, dan yang ketiga itu penggaris. Di sini langkah-langkah kerja yang pertama tentunya kita nyalakan lilin menggunakan korek api. Ya. Setelah nyalakan lilin, dekatkan tanganmu ke nyala api pada jarak 2 cm. Dengan menggunakan bantuan penggaris. Jadi kita lihat di sini 2 cm. 2 cm berada di titik ini. Kita dekatkan di sini 2 cm. Hati-hati karena apinya di sini angin terlalu besar, jadi ini suatu pelajaran. Jika dekatkan harus hati-hati supaya apinya tidak terkena dengan tangan. Lakukan beberapa saat, 2 cm beberapa saat. Setelah 2 cm, kita coba ukur ke 4 cm. 4 cm-nya berada di sini. Dekatkan tangan kita ke nyala lilin di jarak 4 cm. Diam beberapa saat. Setelah dari 4 cm, kita mengukur dengan penggaris ke arah jarak 8 cm. Jadi 8 cm nya berada di titik ini. Dari nyala api, kita taruh tangan di sini. Diam beberapa saat. Setelah beberapa saat dari jarak 8 cm, pertanyaan penuntunnya di sini dari jarak 2, 4 dan 8 cm, apa yang kalian rasakan? Dan yang kedua itu mengapa demikian? Jadi anak-anak, akhirnya sudah percobaan kita untuk hari ini. Untuk kalian, jawablah pertanyaan dari percobaan 1 dan percobaan 3 tersebut. Nanti pertanyaannya akan tertera di layar. Terus setelah menjawab pertanyaan, kalian juga akan membuat kesimpulan setelah tadi kita melakukan percobaan. Terus sekian dari percobaan kita hari ini. Pak mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan sampai jumpa.